Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Nah, kali ini teman-teman nih, buat yang nanya katanya punya burayak usia 1 minggu tapi dia masih bingung mau dikasih makan apa ya, kuring telur, kutu air, apa artemia. Nah, kebetulan nih gue lagi punya burayak yang usianya 1 minggu. Nah, tapi saran gue sih kasih artemia aja. Nanti gue bakal jelasin panjang lebar ya di box pemijahannya, bagusan mana sih artemia apa kuning telur. Nah, dan apa efeknya kalau dikasih makan. Langsung saja kita ke box peternakan ya teman-teman. Ayo capcay. Nah, ini dia teman-teman, kemarin saya baru kultur air dan ini sudah 24 jam ya teman-teman ya. Karena kulturnya itu harus kemarin biar netesnya hari ini. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu cara kulturnya, kalian bisa tonton dari video saya sebelumnya ya. Jadi kalau burayak usia 1 minggu itu bagusannya, kalau di versi saya nih ya, menurut saya dikasih pakannya itu pakai artemia teman-teman ya. Ini sedang saya kultur dan setelah 24 jam kita harus copot dulu ya teman-teman ya. Kenapa harus copot? Karena ya kalau udah 24 jam udah netes. Jadi kalau kita lama-lamain dia bakal mati, karena kan ini umurnya nggak awet teman-teman ya, nggak bisa sampai 2 hari 3 hari. Jadi ini gampang mati, makanya kalau udah netes langsung dikasih makan, udah netes harus dikasih makan. Jadi kalian harus ekstra telaten lah pokoknya. Nah, sebelum kita kasihkan kepada burayak, kita copot dulu nih colokannya biar nanti dia ngendap dulu ya. Setelah mereka ngendap baru kita ambil dari tuh, kalian bisa lihat kan tuh. Nanti kita ambil dari botol ini nih, kita takar dari gelas ya. Tuh kalian bisa lihat tuh, itu mungkin tuh kan banyak sekali tuh. Kayak apa ya? Kayak kutu air ya. Cuma lebih kecil ini daripada kutu air tuh kan. Banyak sekali teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, nggak usah bingung-bingung nih, gue bakal sharing nih caranya ke kalian tuh. Nah, langsung jangan banyak basa-basi ya teman-teman ya. Ini langsung mau saya ambil saja ya. Mau saya sedot dan saya pindahkan ke botol kecil untuk dicelupin ke box peternakannya. Nah, ini dia aku udah siapin potongan botol segini ya untuk menakar teman-teman. Jadi intinya kita kalau ngasih makan burayak pakai artemia itu nggak boleh terlalu banyak, karena kan burayak itu kan di masa-masa pertumbuhannya dia makannya ngeri tuh banyak banget. Jadi penjelasannya kalau misalkan burayak kita terlalu makan banyak itu sebetulnya tidak baik teman-teman ya. Kenapa tidak baik? Karena biasanya kalau burayak makan kebanyakan itu biasanya perutnya bisa sembelit. Nah, kasihannya di situ. Biasanya kan kalau sembelit itu malah susah, jadi biasanya akhirnya mati teman-teman, karena mereka tuh tidak bisa berak. Makanya kita kasihnya sedikit aja sih ya, sesuai takaran ya. Kalau burayak kalian banyak ya kalian kasih banyak, kalau burayak kalian sedikit ya kasih secukupnya saja yang menurut kalian itu cukup. Nah, oke. Jadi ini gelasnya ya teman-teman, gelasan botol ya. Nanti kan dari sini mau saya taruh ke sini teman-teman. Nah, cara ngambilnya itu kalian biarkan dulu beberapa menit nih kayak ini. Biarkan dulu si artemia ini mengendap ya teman-teman ya sampai sini. Nah, nanti baru kalian sedot. Jadi kalian tidak ngambil air semuanya, kalian takar aja, nanti kalian sedot terus masukkan ke sini ya. Caranya gampang banget tuh. Tuh teman-teman, kalian giniin aja ya, sedot. Nah, terus begini kalian isi sampai penuh ya teman-teman ya. Jadi kenapa teman-teman ya, kenapa aku nggak dikasih makan kuning telur ya. Jadi saya itu dulu waktu pemula ya, waktu mungkin kayak kalian masih bingung cara ngasih pakannya apa itu, saya kasih makan kuning telur. Karena apa? Dengan tujuan itu berpikir kalau kuning telur itu lebih murah teman-teman. Tapi sebetulnya ya memang murah, tapi tidak baik juga sih untuk apa? Untuk burayak ya. Tidak baiknya kenapa ya? Tidak baiknya kalau kuning telur itu dia itu gampang amis airnya, sedangkan burayak di usia 2 minggu ke bawah itu airnya belum bisa diganti teman-teman. Sedangkan kalau kita pakai artemia itu kita bisa sampai berbulan-bulan nggak ganti air, nggak apa-apa teman-teman, asalkan air itu masih bagus. Karena kalau artemia ini kan nggak mengotori air, justru dia bagus juga karena kita kan netesinnya kan netesin telur artemia itu kan pakai air garam. Jadi enggak ini teman-teman ya, jadi antibiotik itu loh garamnya, karena mengandung antibiotik. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi. Sedangkan kalau pakai kuning telur kan udah baunya amis, airnya bau kotor, ntar ikannya pada jamuran. Nah, di situ apalagi burayak itu biasanya masih rentan terhadap penyakit seperti itu teman-teman. Nah, takarannya segini ya teman-teman ya. Ya terserah sih kalian ya. Kalau versi gue sih segini ya, tapi kalau punya kalian mungkin burayaknya lebih banyak, kalian bisa tambahkan lagi. Kalau kalian burayaknya lebih dikit, mungkin kalian bisa tambahkan lebih dikit lagi. Ya maaf nih teman-teman kalau banyak ngomong, karena kan ini kan tutorial sambil penjelasan lah teman-teman ya. Nah teman-teman, kalian bisa lihat artemianya ini ya, tuh
Tuh banyak teman-teman ya. Tuh. Wish. Banyak sekali teman-teman. Nah, ini burainya udah lumayan gede-gede teman-teman. Sejak ini penetasan saya belum pernah ganti air ya teman-teman. Tuh, airnya juga masih bagus. Kita pakai air rendaman daun ketapang ya. Itu masih bagus. Burainya juga sehat-sehat loh teman-teman. Tapi beda kalau misalkan pakai kuning telur, saya pernah airnya udah bau amis itu. Kalian bisa lihat pergerakan burayak tuh kan. Tuh. Tuh pada gerak-gerak burayaknya tuh kecil-kecil. Ya mungkin belum jelas banget ya teman-teman, karena kan masih usianya masih kecil sekali teman-teman. Tuh. Nah, caranya gimana teman-teman? Gini aja teman-teman, taburin nih. Nah, disebarin teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sebarin seperti ini. Nah, nanti mereka kan bakal pada ini teman-teman, pada makanin. Tuh teman-teman, mereka lagi pada makan itu, tuh kan. Tuh bolak-balik aja. Nah, kenapa teman-teman saya kasih Artemia? Kenapa nggak kutu air ya? Jadi penjelasannya begini teman-teman. Kalau kutu air itu tidak murni semuanya itu kutu air. Apalagi kutu air kan kita dapat biasanya dari selokan ya. Jadi atau misalnya kita beli di toko ikan, itu tidak murni kutu air teman-teman. Pasti ada campurannya kutu jet. Nah, yang berbahaya itu di kutu jet teman-teman. Kenapa ya? Nah, karena di kutu jet itu biasanya dia itu setelah dimakan masuk ke perut ikan itu tidak mati. Jadi dia tuh menggerogoti perut si burayak itu, sehingga yang mati itu bukan si kutu airnya tapi si ikannya. Makanya saya pernah juga, ini pengalaman saya ya, saya kasih kutu jet. Saya nggak tahu dulunya, taunya kan kutu air ya, kutu air, orang pemula kan nggak tahu. Saya kasihnya beli kutu air, ada kutu jetnya. Udah teman-teman, burayaknya tuh 40% pada mati teman-teman. Saya bingung loh, kok dikasih pakan kutu air kok malah mati. Nah, ternyata problemnya di situ, di kutu jet. Makanya sekarang saya lebih baik beli Artemia yang harganya 30.000 tapi burayak kita banyak yang selamat teman-teman. Dan untuk airnya juga nggak ribet ya teman-teman ya. Nah, kenapa burayak kita itu kadang selalu di bawah terus teman-teman, kenapa nggak mau naik ke atas? Nah, biasanya kalau burayak yang di bawah itu tandanya dia betah dengan airnya teman-teman. Tapi kalau dia ke atas, bolak-balik ke atas, biasanya itu dia kadar oksigennya di bawah menipis, jadi airnya perlu diganti begitu. Nah teman-teman, jelas kan teman-teman seperti itu kan ya. Nah kalau teman-teman sudah jelas atau mungkin masih kurang jelas, nanti teman-teman bisa tanya lewat via WA lah pokoknya. Oke tuh teman-teman, banyak kali ya tuh. Masih kecil-kecil teman-teman, jadi masih kasat mata di kamera ya. Nanti kalau udah gede lagi saya bikinin video teman-teman ya. Ya udah segitu saja video dari saya teman-teman, semoga kalian mengerti ya. Saya akhiri bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.